Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. Tem dengan uran-uran ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Tegal, Jawa Tengah. Judul yang kita angkat kali ini adalah bagi yang telah dibaiat, akhirat adalah kenyataanmu yang sekarang. Jadi yang disampaikan Mr. TM, kenapa kok berbeda sekali dengan pandangan orang lain? Ini pelaku ya, bukan ahli teori. Walaupun pandangan kami berbeda, ternyata semuanya cocok dengan Quran dan hadis. Yang mereka yang buahnya itu omongnya baik, benar, bagus dan sebagainya, tapi kenapa nggak cocok sama Quran dan hadis ya? Aneh ya. Contoh tentang syahadat, bersaksi, lainnya nggak ada yang jelaskan itu ya. Sifat wujud Allah, adanya Rasul zaman ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, wasilah, mi'raj, tarekoh dan sebagainya. Mr. T menerangkan tapi dianggap asing. Tapi kok ada di Quran dan hadis ya? Tapi banyak orang pinter-pinter sepakat dengan suatu pandangan yang berbeda dengan Mr. TM, tapi kok nggak cocok sama Quran dan hadis. Nah, ini kalimat kami mungkin yang agak berbeda ya. Bagi kebanyakan orang, akhirat itu nanti, ya betul ya? Tapi bagi Mr. TM, akhirat itu di sini-sini juga. Nah, berbeda ya. Tapi kita urai, apakah ini ada di dalam Quran dan apakah ada dalam petunjuk hadis Nabi. Di dalam salah satu hadisnya, Nabi sampaikan, begitu kita mati, kita akan ketemu alam kenyataan yang lebih nyata ketimbang dunia. Dan dunia yang kau kira selama ini kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Pelan-pelan ya. Ini logik tinggi. Saat kau mimpi, di alam mimpi rasanya nyata. Betul ya? Nyata ya? Nyata itu patokannya berarti akalmu jalan, panca indera fungsi. Padahal orang lain yang tidak tidur melihat kau tidur dan bermimpi, dia tahu kalau kau sedang di alam bawah sadar, betul ya? Tapi kalau kau yang mengalaminya, kau sadar dan nyata, betul ya? Misalkan ya, kau dikejar anjing, mau digigit, lari gak itu? Lari. Takut gak? Takut. Berpikir gak? Berpikir. Lompatlah ke atas mobil dan sebagainya, lari sekencang-kencangnya ya. Di alammu sendiri. Tapi orang melihat kau, itu lo cuma mimpi. Dari alam lebih tinggi bisa melihat bahwa kau sebetulnya sedang tidak berakal. Betul ya? Tapi kau yang alami saat tidur dan di alam mimpi, kau berakal. Betul ya? Dan kau berpanca indera. Tapi orang lain dari dimensi yang lebih tinggi melihatmu sedang tidur. Sebatas menggigau. Ini lagi mimpi, tidak berakal. Tapi yang ditunjuk itu loh kenyataan di alam mimpinya ya. Demikian juga kata Nabi. Tadi ya, begitu kau mati, tapi bagi yang mendapatkan kekhususan ya, kau akan ketemu kenyataan yang lebih nyata timbang dunia. Dan dunia yang selama ini kau anggap kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Saya tanya, jika ada alam kenyataan, itu rasanya seperti dunia. Betul apa enggak loh? Nyata nggak ini? Oh nyata. Aku lihat bel,
Aku sadar bisa kentong ini. Minum teh ya nyata. Batasan nyata adalah akalmu jalan, panca indera fungsi. Itu nyata. Maka kalimat Nabi, alam yang lebih nyata dibanding dunia. Apakah ada yang lebih nyata daripada dunia? Tidak ada. Grade-nya saja yang lebih tinggi gelombangnya. Apakah beda rasa kenyataan di alam mimpi saat mimpi dan rasa kenyataan saat kau di alam terjaga? Sama nggak rasanya? Sama. Tapi kesadaran di alam sadar lebih tinggi daripada saat kau mimpi di alam bawah sadar, betul nggak? Tapi rasanya sama nggak? Sama. Nah, ini Nabi loh ya. Begitu kau mati, kau ketemu alam kenyataan yang lebih tinggi. Rasanya sama nggak dengan kenyataan? Sama. Tapi grade gelombangnya di atas kesadaran dunia. Nah ini. Saya tanya, berarti kubur berupa apa? Kenyataan. Ngeri-ngeri sedap ya. Tapi Nabi sampaikan, ada siksa kubur, ada pecutan malaikat kubur ya. Sekali cetar, jedar. Itu hadis ya. Akan tumbang itu seluruh kesadaran makhluk di seluruh dunia. Karena sakitnya deritanya pecutan kubur. Demikian juga ada kalimat dalam Quran, sumum bukmum yunfahum layar jiun fahum layab sirun. Matamu buta, telingamu tuli. Nah, bagi yang dibukakan matanya, dikasihlah pendengaran telinganya, ininya, maka kau lihat kubur menjadi apa? Kenyataan. Hah? Tapi bagi yang tidak punya alatnya, bisa nggak kau melihat seperti ahli tarekat yang telah dibayar melihat alam kuburnya? Tidak bisa. Matamu tidak bisa melihat kenyataan kubur, telingamu nggak bisa mendengar kenyataan kubur dan sebagainya. Berarti kau tetap tertinggal di dunia, nggak bisa naik ke dimensi kubur. Maka siapapun yang dia tidak pernah baiat ilmu ini, begitu mati, teorinya kan masih kubur, ya toh? Tapi karena nggak bisa sinkron dengan alam kubur, dia ketemu dunia lagi dan memakai gelombang alam rendah. Tapi bagi yang telah dibaiat, ketemu dunia lagi, tetapi memakai gelombang alam ultra atau alam di atas akal sadar. Nah ini dia. Jadi manusia sebetulnya hidupmu sudah ratusan ribuan kali. Tapi karena kita belum bisa kembali ke Allah Ta'ala dalam keadaan sempurna, maka kita terlahir kembali, terus menerus. Sering kami sampaikan, lingkaran waktu, kalau tidak bisa masuk ke alam aksen, dia akan ketemu limit batas waktu, yaitu jam per hari adalah 24.00, betul nggak? Karena nggak bisa naik ke alam aksen, maka 24.00 sama dengan 00.00 lagi. Habis 24.00 atau 00 ketemu jam berapa? Jam 01.00, ya Pak? Berarti apa? Kau yang nggak bisa naik kelas, karena apa? Alatmu nggak sinkron, kau tetap tertinggal kelas. Kuburmu berupa apa? Kenyataan kembali. Tapi berupa apa? Kelahiran. Makanya saya tanya, apakah ada di antara sampean semua yang ingat kematianmu? Tidak ada. Tapi apakah kau bisa melihat kematian orang lain? Bisa. Itu buktinya. Roh tidak ada matinya. Yang mati adalah yang bernyawa. Maka ini memang sulit diterangkan oleh ahli dunia. Karena apa? Mereka meyakini sesuatu yang tidak pernah dialami, bahkan diperdebatkan, didiskusikan. Nggak mungkin, banyak lo ngomong dia nggak ngerti. Kalau misalnya TM menyampaikan ini sebagai deret alam,
atau direct dimensional. Demikian juga barzah. Kenyataan nggak itu nanti? Kenyataan. Baca ayatnya ya. Baca ayatnya ya. Pada hari itu. Bisa ada tasbih nggak? Nggak ada. Pada hari itu. Bukan lagi mulut yang berkata-kata. Tapi. Ya sudah kalau nggak ada apa-apa. Tapi tanganmu. Ada? Nggak ada? Oh ya, ntar. Pada hari itu bukan lagi mulut yang berkata-kata. Ini alam barzah ya dalam Quran ya. Tapi tanganmu dan kakimu bersaksi apa yang kau kerjakan dahulu. Saat di mana itu? Suluk. Saya tanya, suluk yang 10 hari itu rasanya kenyataan atau bukan? Kenyataan loh, gitu. Apapun alamnya, apapun tinggi gelombangnya, kalau kita ketemu pembanding yang sama, rasanya sama dengan 100%. X per X sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z sama dengan 1, sama dengan 100%. Dunia per akalmu, kubur per roh yang tentang kubur, yang makam kubur, sama dengan kenyataan. Barzah per roh, alam barzah, kenyataan. Level berapapun kalau pembandingnya sama dengan kenyataan. Itulah nggak bisa dipungkiri. Ahli makrifat tidak akan terjebak di alam fenomena khayalita. Kata guru kami, Profesor Dr. Kadirun Yahya menyampaikan bahwasanya ahli makrifat itu membuktikan agama secara fakta, nyata, realita. Bukan khayalita atau fenomena fata morgana. Dimanapun kau ketemu apa? Kenyataan konkret. Hakul yakin membuktikan kenyataan. Jadi, nah kenyataan seperti apa? Kenyataan dunia. Nah, ini dia. Padahal nanti ya, walaupun ya, kenyataan di alam mimpi, kenyataan di alam sadar, kenyataan di atas kematian, dan kenyataan dalam barzah dan seterusnya, semua kenyataan lo ya, nyata ya, akalmu jalan, panca indera fungsi. Batasannya hanya ini ya, ini adalah untuk jasmanimu, akal. Tapi kolbumu adalah untuk akhiratmu. Maka, makin tinggi gelombangnya manusia itu, makin dia bergantung akan yang di sini, bukan lagi ini. Awal-awal akan ada tarik-menarik ya. Kalau awalnya ya, manusia di alam akal sadar, otomatis dia membawa gelombang alam bawah sadar. Misalkan ini SMA, otomatis dia bawa ijazah SMP, otomatis. Ketika satu kondisi, gelombang otaknya merendah, maka dia bisa turun ke gelombang alam bawah sadar. Tapi kalau dari SMA untuk naik ke S1 harus upgrade dulu. Baiat dulu. Ya. Nah, setelah baiat akan ada tarik-menarik. Antara alam kita, kesadaran kita ditarik ke alam di atas sadar atau ditarik ke alam di bawah sadar. Makanya begitu kau dibaiat, amalkan zikirnya, metodologinya menjadi jarang bermimpi. Betul enggak? Ya enggak? Karena apa? Tadinya kau di gelombang zero, ini mesti turun. Tapi karena ada daya tarik ke atas, ini ya berkurang ya. Menjadi bahkan 0. Kau menjadi tidak pernah bermimpi. Mimpimu menjadi berbeda. Rasa mimpi menjadi berbeda. Gak seperti dulu ya. Nah, demikian juga manusia. Ada 2 pandangan ya. Nah, ini yang orang lain ya, di akhir zaman ini banyak yang sudah nggak punya mata yang ini. Pandangan yang pertama adalah pandangan panca indera. Tapi yang kedua adalah pandangan kolbu. Nah ini ternyata
Zir Dajjal sudah luar biasa. Nggak ada lagi yang memakai pandangan kolbu. Semua pakai pandangan panca indera. Ternyata wujudnya Dajjal bukan bermata satu. Apalagi ada tulisan kafir. Belum apa-apa sudah ketahuan. Kamu Dajjal. Lo kok tahu? Lo ada matanya cuma satu, ada tulisan kafir. Kan malu dia, betul nggak? Lo kok ketahuan sih? Kan gitu ya. Ya enggak? Namanya ahli sihir, ahli tipu, ahli fitnah. Dia pasti terlihat sempurna. Dia pasti terlihat alim, baik, panutan. Menyebarkan dakwah yang bagus-bagus. Tapi ujungnya tidak kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Bahkan mata sebelahmu sudah tertutup. Bukankah ini yang terjadi sekarang? Semua manusia hanya memakai pandangan jasmani lahiriah matanya saja. Ini sudah nggak ada yang tahu. Padahal ini untuk dunia. Pandangan panca indera untuk dunia. Ini untuk akhirat. Maka yang bisa mendetek gelombang akal, gelombang roh, gelombang nur, gelombang akhirat hanya dengan unsur yang sama, yaitu nur yang datang dari Allah Ta'ala. Makanya nur yang dibayatkan itu akan membesar menjadi 3 ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pandangan panca indera ketemu ini enggak? Enggak ada. Tapi pandangan kolbu rohani sudah ada petunjuk, penerang dan pembeda. Kita punya radar, itu Allah, itu bukan, ini asli, ini bukan. Tahu kita. Dan apabila terus berlanjut, maka nur itu akan menjadi ayat-ayat qadim. Hubungan makin kuat. Sehingga apa? Sifatnya langsung. Nah, tadinya awalnya masih dibalik tabir, ini. Makin terang benderang. Ketika kita setel channel yang sama radiomu dengan stasiun X misalkan. Yang channel itu isinya 2 ya. Frekuensi dan gelombang. Jika kau setel frekuensi misalnya FM sama FM. Gelombang 100 MHz. Kau setel 100 MHz. Muncul nggak siaran X di radiomu? Sama dan begitu manusia. Ketika kau setel dengan channel yang sama, frekuensi dan gelombang sama, maka hadirlah Tuhan dalam dirimu. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Nah, yang dilihat Tuhan itu bukan prejengan dapuranmu zahir itu bukan, tapi gelombang nur ketakwaanmu. Itu gelombang nur itu. Jadi kamu mestinya fokusnya di itunya, jangan di jasmaniahmu, di ilmumu, di ibadahmu, jungkruk itu bukan. Tapi seberapa tinggi gelombang nur ketakwaanmu. Kan begitu ya, betul ya? Nah, walaupun di setiap alam itu ketemu kenyataan, dunia kenyataan, mimpi kenyataan, dunia kenyataan, kubur kenyataan, barzah kenyataan, surga neraka kenyataan, bahkan ars pun kenyataan. Tapi ini nggak bisa terjangkau bagi orang yang belum bayat. Dikiranya fiktif. Wajib nggak ngerti dia, nggak bisa bayangkan. Tapi bagi yang ngalami, tahu. Nah, sering kami sampaikan ya, ini tentang deret alam berlapis-lapis. Saya sering sampaikan, misalkan kita di ruang vakum 3x4x4, ada nggak dunia? Ada katanya. Ada nggak kubur? Ada. Di mana dia? Ya di sini juga. Tapi frekuensi dan gelombangnya beda. Lah barzah ada. Di mana dia? Ya di sini juga. Frekuensi dan gelombangnya beda. Demikian juga seluruh alam di sini-sini juga. Orang yang masih bermain di teori, dia tidak bisa full masuk ke alam akhirat. Kenapa? Akhirat ada 8 huruf nggak? Akhirat ada jenis kelamin nggak? Akhirat ada tidur, pingsan atau mati? Tidak ada. Akhirat ada deskripsi, batasan, atau ukuran? Tidak ada. Nah, berarti siapapun yang masih membahas teori, dia bukan ahli akhirat. Tapi kalau dia membahas tentang gelombang, itulah akhirat. Kenapa? Akhirat itu
alam yang tidak terikat ruang dan waktu. Maka yang bisa menerjemahkannya hanya berupa gelombang. Tapi antara gelombang yang dalam dirimu nur dan gelombang yang terpancar di sisi Allah Ta'ala lewat wasilahnya itu saja. Adaptasi aja itu. Nah, yang kata Nabi ada 7 lapis langit di atasmu, itu kita alami. Tapi kita nggak usah mikir. Karena apa? Kita tidak lagi di agama teori. Teori itu adalah narasi prolog untuk ketemu agama yang metodologis. Nah, kayak seperti ini teori untuk mengantarkan orang ketemu pada agama yang metodologis. Teori ilmiah wajib lewat metodologi yang waris, kemudian sistemnya mutlak. Lah kalau kamu sudah ketemu jalannya, sudah dikasih alatnya, sudah diberikan izinnya, kemudian sudah diceritakan gurunya, tinggal apa? Ya maju saja lah. Kapan nggak berhenti? Nggak usah berhenti, saya berhenti sendiri nanti. Sudah, ya enggak? Kalau jalannya itu hanya itu saja, ibarat rel, saya tanya, perlu nggak belok-belok? Nggak perlu. Perlu nggak pakai sen? Nggak perlu, asal kau maju saja, nggak usah pikir-pikir. Ma'rifatullah ya. Inilah agama metodologis. Nah, kalau agama yang masih dibungkus dengan teori, pendapat, berarti dia belum orang yang sampai. Nah, tapi kelihatannya bagus ya bagi orang lain ya. Tapi itu malah yang keliru. Orang yang pandai teorinya berarti dia lemah di praktek. Kecuali dia menerangkan agama yang ilmiah, logik tinggi dan wa amalin bisa dibuktikan, itu top. Tapi kalau orang cerita teori aja, giliran ditanya di manakah alamat sifat wujudnya Allah, gak tahu. Loh alah, tiwasa rungokno 3 jam itu ceramahmu gitu. Aku terwow, terkiwir-kiwir ya. Mau ceritanya tentang surga, Masya Allah. Gambarannya Masya Allah menarik hati, enak, wapi. Begitu saya tanya, sahadatmu nyekseni apa? Gak tahu. Loh, goblokmu kayak ngisor. Tapi khayalanmu petit. Oh, kesambel pesawat ya, khayalanmu ya. Nah, kalau ilmiah, dari awal sampai akhir, jelas. Logik tinggi. Awal sampai akhir. Wal awalu wal akhiru. Kenal gak? Kenal. Wa zahiru wa batinu. Kenal gak? Kenal. Nah, itu dia. Jadi nanti itu akan ketemu kembali ke titik awal. Nah, tapi kalau orang lain itu jalannya mutar. Tapi kalau orang yang ketemu bayat ini, ketemu siratal mustaqim, langsung ke jalan lurus. Coba Le, ambilkan. Coba ada kertas sama pulpen. Boleh. Bentar ya. Kalau nggak lewat jalan lurus, nggak mungkin sampai. Karena apa? Manusia untuk menuju Allah Ta'ala yang jaraknya adalah tak terhingga, berdimensi-dimensi, butuh waktu yang tak terhingga untuk bisa sampai pada Allah Ta'ala. Gak mungkin ya. Amit ya. Lihat ya. Ini awal. Ini akhir ya. Logika, alam manusia akan berputar, ya kan? Lihat gini ya. Tapi untuk menuju Allah Ta'ala yang 7 lapis langit dimensional membutuhkan waktu tak terhingga. Mana ada waktu di dunia yang tak terhingga? Gak mungkin. S sama dengan V kali T. S sama dengan jarak, V sama dengan kecepatan, T sama dengan waktu. Waktumu relatif, maka dihilangkan. Harus ketemu kecepatan yang tak terhingga. Ada kecepatan tak terhingga di dunia? Enggak ada.
kecepatanmu relatif gak apa-apa, tapi menggandeng faktor tak terhingga, maka hasilnya limit tak terhingga. Clear? Nah, ketika kau dibaiat, nah ini gravitasi ya, ini alam dunia. Nah, dunia. Ini alam bawah sadar, makin turun makin jauh. Nah, orang normal muter begini. Tapi kalau orang ketemu Siratul Mustaqim, ketemulah jalan lurus, langsung pintas ke sini. Ini naik 7 lapis langit. Gak lagi lewat sini. Tapi dari awal kau di titik zero. Kelahiran rohanimu saat kau dibayat oleh guru rohanimu. Jalanmu tinggal naik ini saja. Inilah anak tangga atau wasilah atau tawasul. Jalannya cuma itu. Dan di Al-Maidah 35 diterangkan, carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadiratnya. Jika tidak ketemu jalan, nggak bisa kau bermunajat. Atau jika kau bermunajat, harus memakai atau lewat jalan itu. Makanya sekarang nggak ada yang berani membahas Mi'raj. Ada nggak? Biar seekor pun. Ada nggak? Mohon maaf, ulama dunia yang berani? Ada. Nggak ada. Syarat rukunnya, jalannya, tekniknya, gurunya, nggak ada yang berani seperti Mr. TM ya. Karena mereka ternyata tidak sampai. Mereka emang ngakunya belajar tasawuf, tarekat, hakikat, makrifat. Teorinya bagus-bagus. Tapi begitu ditanya, nggak bisa menerangkan. Berarti dia tasawuf tapi jauh panggang dari api ya. Nah, saya ya, karena ini tentang ilmu hakul yakin ya. Jadi ilmu tasawuf yang ma'rifat adalah hakul yakin, bukan ilmu yakin, teori. Bukan ainul yakin yang melihat. Ilmu hakul yakin itu praktek dulu baru ketemu pengetahuan. Nah, minum ini dulu baru tahu rasanya ini minuman apa ya. Tapi kalau orang ilmu teori dibilanglah ini bir. Ini apa ya. Demikian juga ilmu ainul yakin. Belum pernah dia merasakan. Maka dia tidak bisa menunjukkan ujung daripada pengetahuan ini. Contoh kata ya. Saya dari Lamongan ke Jakarta. Saya telah sampai Jakarta, tasawuf saya, tarekat saya, hakikat saya, makrifat saya sampai. Maka saya ditanya, kau naik apa ke Jakarta? Bis. Bis apa? Pala Kencana. Berapa tiketnya? Tahu nggak? Tahu. Berangkat jam berapa? Tahu nggak? Tahu. Duduk nomor berapa? Kursinya tahu nggak? Tahu. Dapat makan apa nggak? Tahu nggak? Makannya apa? Tahu nggak? Makan di mana? Tahu nggak? Sampai di sana jam berapa? Tahu nggak? Berapa jam? Tahu nggak? Itu bagi seorang yang telah hakul yakin, maka dia bisa menerangkan detail berdasarkan pengalamannya yang kenyataan, fakta, nyata, realita. Bukan fenomena khayalita. Aku ke sana, wush. Wah, itu sudah bukan. Itu bukan. Itu sudah permainan jin itu ya. Ahli ma'rifat itu biasa saja. Begitu dia bicara fenomena khayalita, entah dibungkus karomah, hikmah, bukan ya. Bukan. Karena apa? Walaupun dilihat orang itu keramat, tapi si pelakunya merasakannya seperti biasa-biasa saja. Nah, jadi kalau orang itu menyampaikan dengan bahasa fenomena, bukan. Karena apa? Hakul itu mengalami dengan kenyataan konkret ya. Fakta nyata realita, bukan khayalita atau fenomena atau fata morgana. Nah, jauh ya. Jauh. Kita sekarang ini coba ya diperhatikan ya. Di mana-mana orang beragama, di mana-mana orang cerita agama. Hebat-hebat itu dan ngomongnya waduh, cantik-cantik kali kalau ngomong. Meyakinkan. Itu ada ustadz yang berjanggut itu.
Saya nggak sebut nama ya. Pakai topi peci biasanya. Ada yang kalau ngomong gini, enggak bisa. Ada yang kayak gitu. Dulu saya lihat orang itu masih normal, lama-lama kok kurang normal orang itu. Masya Allah. Nah, jadi begitu dia. Ngomong agama kok seenak udelnya. Ngomong tinggi-tinggi, terangkan syahadat, gak ngerti. Terangkan bismillah, gak ngerti. Terangkan mi'raj, gak ngerti. Terangkan di mana akhir, gak ngerti. Lah ngerti mi apa? Teori. Oh alah. Pandangan Mr. CM beda dengan pandangan orang lain ya. Rasulullah ada juga di zaman ini. Yang lainnya ada nggak nyamakin itu? Ada. Allah itu membawa sifat wujud. Ada nggak yang lain bilang gitu? Tapi ada nggak ayatnya Rasulullah tadi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada nggak? Ada. Itu Quran. Allah membawa sifat wujud. Sifat 20 yang pertama apa? Wujud. Tapi ada nggak menerangkan wujudnya? Nggak ada. Dan itu juga Quran ya. Kemudian syahadat. Aku bersaksi melihat yang wujud. Betul nggak? Itu juga Quran. Yang lainnya nggak ada yang bisa menerangkan ya. Ya betul loh. Akhirat kata orang-orang nanti, betul nggak? Kalau mesti bilang akhirat itu sekarang. Ternyata Nabi menerangkan surga neraka, yang surga neraka teorinya ada di akhirat saat beliau masih hidup. Kalau Nabi mati kek kemudian nerangkan, itu namanya zombie. Gitu? Pasti lari semua itu. Misalkan ya sudah mau dimandiin kemudian sebentar, aku bangun lagi, aku mau cerita akhirat. Lari itu orang. Ya bagaimana? Logik tinggi ya. Ada yang terangkan itu? Enggak ada. Ada yang menerangkan di mana ke Siratul Mustaqim? Mr. TM nerangkan. Ada yang menerangkan baiat itu penanaman nur kitab dan nur iman? Enggak ada. Ada enggak yang menerangkan tentang teknik mi'raj? Enggak ada. Tapi teorinya lainnya, pinter-pinter itu masalahnya. Kira-kira ya, ada orang cerita enaknya soto. Nah, tapi ditanya, soto itu bumbunya apa? Enggak tahu. Cara masaknya gimana? Enggak tahu. Rasanya gimana? Enggak tahu. Oh, ini gendeng ini. Ya. Cerita soto tinggi-tinggi ditanya bumbunya apa enggak ngerti. Cara masaknya enggak ngerti. Rasanya pun enggak ngerti. Oh, goblok ini. Terus tak ngono jauh-jauh. Kalau saya jauh-jauh sotonya, bumbunya apa dulu, betul enggak? Kalau saya jauh-jauh ngomong ma'rifat, di manakah sifat wujudnya Allah? Masih ada kesempatan kalau ada yang bisa jawab ya. Di manakah sifat wujudnya Allah? Dan itu betul nggak disaksikan dalam syahadat? Bunyinya bersaksi. Kenapa nggak ada yang berani dan nggak ada yang bisa menerangkan apa yang disaksikan dalam syahadat? Ya bukan loh. Ini dunia Islam loh. Mestinya Majelis Ulama India turun tangan mengawal umat beragama supaya apa? Islam itu kesini, jelas. Nggak kok centang penerang, akhirnya apa? Melebar jadi banyak aliran golongan versi macam-macam. Akhirnya apa? Potensi Islam menjadi lemah. Kenapa? Saling tarik menarik, merasa benar sendiri. Kalau saya enggak, adanya aliran kan karena kau tidak dapat dari sumbernya, betul nggak? Dari A lewat B, lewat C, lewat D, lewat G, pasti bias loh. Tapi kalau kau dapatkan dari sumbernya A1, oh ya bener ya ini. Nggak perlu ada B, C, D, nggak perlu ada aliran golongan, betul nggak? Itulah Islam akhir zaman, karena pinternya orang membicarakan agama tapi tidak berilmu, tidak hakul yakin, tidak mengalami. Kata Nabi, Islam menjadi 73 golongan, ya. Tak bilang 75 biar diprotes ya. Biasanya disalah-salahkan itu. Perkara nggak apa lah kalau masalah gitu ya. Nanti diprotes nih. Islam akan menjadi 75 golongan, ya. Nanti gitu aja jadi masalah tuh. Hanya masalah saya nggak boleh ngomong aja sudah jadi masalah. Luar biasa ya. Inilah Dajjal yang sebenar-benarnya. Mereka beragama tapi tidak kenal Tuhan. Kenal dari mana?
Kau sholat? Ya, katanya. Kau nyembah siapa? Allah. Lantas apa yang kau ingat dalam sholatmu? Udah bingung dia. Karena dia tidak pernah ketemu sifat wujudnya Allah. Karena dia tidak pernah bersaksi dalam syahadatnya. Betul gak? Dia tidak pernah ketemu Rasul di zaman sendiri. Baca surat Tuhan. Sungguh aku ini Allah. Yang ngomong itu siapa? Allah toh? Sungguh aku ini Allah. Tapi lewat mulut siapa? Nabi Muhammad. Berarti yang saat itu ngomong Allah dengan wujud Nabi Muhammad. Gitu aja kok bingung. Kan sudah tahu. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Siapa ngomong? Mulut siapa? Nabi Muhammad. Tapi hakikat yang ngomong siapa? Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka wujudnya Allah yang di ars, yang di dunia terlihat sebagai wujud siapa? Nabi Muhammad. Utusan. Nah inilah bagi siapa yang tidak pernah ketemu siapakah Rasulun min anfusikum, zong jalanmu. Kalau kau tidak ketemu guru wali ya mursidah yang waris mutlak, yang estafetnya jelas sanad gurunya waris dari junjungan Rasulullah, jalanmu sudah kabur, nggak berlaku, semua nggak berlaku, teorimu nggak laku, ayat-ayatmu nggak laku, Quranmu nggak laku. Karena apa? Kau tidak ketemu ideologinya, kau tidak ketemu caranya untuk praktek, maka kau nggak usah praktek. Itu luar biasa ya. Makanya banyak orang cerita agama, tapi ditarik untuk membuktikan, wah itu nggak bisa loh. Kok kon cerita sholat khusyuk, sholat jamaah, sholat mi'raj. Gila ditanya, sudah pernah mi'raj? Wah itu mujizat Allah ya, mujizat Nabi ya. Oh, batukmu sempal. Cerita sholat khusyuk ditanya, sudah pernah bisa sholat khusyuk? Nggak bisa loh, batukmu kerewak. Itu di mana-mana loh ini. Ulama, kiai, ustaz, gus-gus itu masya Allah goblok-goblok. Ngomong tinggi-tinggi ya rendah, pondasi nggak ngerti ya. Nah, itu masih belajar di kampus Alim Ma'rifat. Silakan ya ulama, gus, ustaz, kiai datang ke sini ya, belajar di sini. Tapi mesti sungkem sama Mr. TM ya. Wajib gak itu? Wajib. Kau lepaskan kopiahmu ya. Kau ganti dengan topi koboi. Ya. Adios amigos. Ya. Itu. Jadi jangan pakai assalamualaikum gak. Adios amigos. Nah ini dia ya. Nah. Salamnya ganti. Karena lu kok begitu? Iya. Anggap aja saya nggak Islam. Bodoh amat ya. Kalau kau mau belajar mengenal Allah, lepaskan dulu seluruh baju-baju duniamu. Kau menjadi binatang melata di sini ya. Lepaskan atribut kau ini ulama yang ahli kitab yang ahli apa? Nggak usah. Kesini pun merangkak, cium tangannya Mr. TM dan bawa cuan, gula, kopi sama menyan. Ya. Sakarmu, kamu cari guru yang lain, silakan. Kalau kamu dapatkan guru yang mumpuni seperti Mr. TM, oh, kalau ketemu ya syukur. Mana ada ya? Cek ya, cek ini. Apakah seumur hidupmu pernah mendapatkan pencerahan pengetahuan seperti sampai Mr. TM ini? Tidak ada. Ya? Ada nggak Pak Ribai? Tidak ada. Tapi jelas ya ini? Bisa dipraktekkan nggak? Bisa dialami nggak? Loh. Logika, jika kalimat-kalimat Mr. TM ini nggak ilmiah, sudah ditangkap polisi. Betul nggak? Qurannya jelas, hadisnya jelas. Orang kalau nggak berilmu, nggak bisa menyalahkan, juga nggak mampu untuk membenarkan. Hah? Gitu toh. Karena apa? Ilmu belum cukup ya. Meskipun kau jenggot itu panjang, tapi kau anak-anak di sini, ya, rohmu masih kecil ya, masih ngompol ya. Nah, kalau lihat Mr. TM, oh gayanya aja jenggot kok ya. Adios amigos. Tapi kalau ruhnya, oh tua ini ya. Yang bisa menerangkan makrifat secara metodologis adalah yang betul-betul mumpuni, yang hafal jalan itu.
Orang lain yang belum sampai nggak mungkin berani cerita. Lidahmu nggak mungkin bisa keluar, nggak bisa ngomong. Ada yang nggak ketemu jalan, ketemu makrifat, zindik. Ada yang ketemu jalan, nggak bisa ngomong. Ada yang ngomong tapi salah, nanti akan dibantai orang rame-rame. Hati-hati loh ya. Yang kata Nabi, kau tinggalkan 264 ilmu, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Tapi kalau kau ngomong 2, halal darahmu. Ini live ya, Mr. TM live. Tidak pakai catatan, tidak pakai apa-apa. Kali ini memakai gelombang. Jika kita setel gelombangnya sama, frekuensinya sama, yang hadir adalah siaran yang dari sononya. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan dia itu Muhammad yang ngomong, tapi akulah mulutnya. Bukan dia Muhammad yang memandang, tapi akulah matanya. Bukan dia melakukan kakinya, tapi akulah kakinya. Wujudnya siapa? Muhammad bin Abdullah. Tapi isinya siapa? Allahu subhanahu wa ta'ala. Tersambung lewat apa? Gelombang wasilah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Kitab itu, petunjuk itu terang benderang. Nah, kitab itu adalah gelombang nur Allah, gelombang nur malaikat Jibril, gelombang nur Muhammad. Itulah mursyid, tapi yang waris. Lanjutannya adalah kitab tiada sak keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Yang kondisinya beserta dengan Allah Ta'ala. Clear. Jadi sekarang banyak orang beragama tapi tidak kenal Tuhan. Nah ini bahaya pol ini. Sholat nggak tahu disembah toh? Nggak tahu. Syahadat pun nggak ada yang disaksikan. Ya Pak Kak? Hampir semua. Kalau saya bilang mereka yang tidak kenal Tuhannya di dunia nggak mungkin kenal Tuhan di akhirat. Betul nggak kalimat Nabi itu ada? Cek kalau nggak percaya. Tidak akan kau sampai kepada Allah yang di akhirat sebelum kau sampai kepada Allah yang di dunia. Tidak akan kau temukan surga di akhir sebelum kau temukan surga di dunia. Maka alam ini adalah kias. Alam ini juga alamat. Ada Allah yang di dunia dan ternyata akhirat pun di sini-sini juga. Tapi pintunya, portalnya lewat wasilah yang dibawa oleh guru, wali ya mursidah. Gurumu adalah wujudnya Allah di dunia ini. Tapi dia bukan Allah. Loh. Tapi di balik gurumu ada jembatan menyeberang. Itulah gelombang Nur Muhammad, Nur Malaikat Jibril, Nur Allah Ta'ala. Ujungnya gelombang siapa? Ya sumbernya gelombang. Siapa dia? Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya dia menerang dirinya Maliki Yaumiddin. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Tapi kau harus temukan ordinat alamatnya di dunia. Baru kau berkiblat ke situ. Kemudian ada teknik menyamakan frekuensi gelombang. Nyambung sama di ujungnya. Sama seperti bertelepon pakai nomor HP. Kau tekan nomornya, harus nomor yang pasti loh ya. Jangan salah, tekan salah nomor 1 aja sudah sesat, betul kan? Alamat ordinat orang yang kau tuju di dimensimu adalah nomor teleponnya, betul gak? Kemudian diaplikasikan lewat teknologi handphone. Kemudian mengalir lewat gelombang. Begitu diangkat sama orang yang seberang. Halo. Nyambung gak? Nyambung. Cucakin. Nyambung gak? Nah itu dia ya. Jadi menghubungi Allah masih lewat wasilahnya. Wabtagu ilahil wasilah. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri. Carilah jalan atau metode atau cara atau tawasul atau wasilah. Baru kau bisa nyambung. Nah kalau kau nggak ketemu itu, agamamu bullshit. Sia-sia sholat itu jungkruk. Gitu? Lambemu mau ngaji sampai dower gitu. Gak ngarah, bertambah petunjuk. Gak ngarah. Bahkan dilaknat Allah. Neraka jahanam. Baca di Al-Baqarah ayat 6. Kamu sholat tapi gak nyambung, baca Al-Ma'un. Neraka wel, emplok ngono ya. Kamu yang tersesat ya. Mata kolbumu tidak hidup. Kamu hanya tercekok dengan dogma-dogma ulama-ulama dunia, ulama
yang tidak mengajarkanmu mengenal Allah, tapi mengajarkan agama sebatas teori dan dogma. Nggak pernah bisa kebuktikan. Ngeri-ngeri sedap. Ini yang tidak saya bahas tadi ulama-ulama dunia yang ekstremis kiri ya. Tapi kalau ulama Kiai Ustadz Gus yang sanad gurunya waris dari dunia Rasulullah Muhammad, kita junjung tinggi ya. Ada yang asli, pasti ada yang palsu, ada yang KW ya. Tidak semua ulama itu asli. Oh, ada yang brengsek itu ada banyak itu. Bahkan Nabi sampaikan, yang aku khawatirkan di akhir zaman adalah dakwanya ulama-ulama ulama-ulama neraka yang menyampaikan agama tidak sampai kerongkongannya, cuman dicocot, bacot, gacor, ya, congor, ya. Mudah-mudahan manfaat. Jangan percaya yang begitu. Mereka penyihir dajjal manis ya yang kalau ngomong? Manis. Sopan nggak itu? Sopan. Alim nggak itu? Alim. Nah, jadi membius banyak orang. Makanya sekarang banyak orang beragama tapi tidak kenal Allah Ta'ala ya. Pada intinya agama adalah adaptasi mengenal Allah. Awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Berarti awal dan akhir agama adalah ma'rifat. Berarti agama hanya tentang ma'rifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.